Inputnya dari Indonesia kan? Hah? Inputnya dari Indonesia. Review syuting di sini, siapa tahu berdoa. Iya, siapa tahu. Amin. Amin, bukan berhayal kan, Bukan berhayal. tapi bercita-cita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di Teraview karena pada malam hari ini ada talk show bersama Ferry Cowboy dan Bergi Putri. Yuk ikuti perjalanan saya di Teraview. Kalau aku lebih banyak bertanya dan aku sedikit cerita dulu. Jadi sebelum kita akhirnya bisa mengundang bintang tamu di sebuah jawaban, aku pun menjadi bintang tamunya dulu, tapi nggak di syuting ya. Jadi sering ngobrol bareng sama Ferry Cowboy gitu dari tahun 2017 sampai sekarang, membahas banyak persoalan, terutama persoalanku pribadi dulu, sampai akhirnya setelah semuanya beres baru kita ngobrol, karena banyak juga orang-orang yang mengalami persoalan yang sama mungkin yang seperti ku alami gitu. Karena setelah ketemu dengan Ferry Cowboy dan banyak ngobrol, banyak sekali aku mendapatkan penjelasan, mendapatkan jalan gitu, solusi untuk masalah-masalah hidupku gitu. Gimana kalau kita tepuk tangan aja untuk narasumber kita malam ini, Ferry Cowboy. Sini Mas Bro, aku panggilnya Mas Bro ya. Lo duduk di sini. Kalau dulu di Jakarta, kalau dulu di Jakarta panggilan gaulnya Mas Bro gitu. Ada yang manggil Mas Bro, ada yang... Bosan nggak? Cerita sedikit dulu kenapa akhirnya tercetus hashtag sebuah jawaban yang dibikin sama Om Dian. Gitu. Sebenarnya sebuah jawaban itu aku juga nggak ngerti. Gua berteman sama Dian dari 2011. Ya, 2011. Sampai saat ini, artinya hampir 10 tahun lebih ya. 11 tahun ya. Aku berteman, ngobrol terus tiap hari. Tapi waktu dia konsul, rugi gue. Karena Ya kalau dia curhat, pulangnya dia bawa beras gitu. dia yang curhat, yang bawa beras. Ya harusnya kan ngasih gue tuh. Ntar dia bawa rokok. Kupikir banyak pertanyaan gitu waktu itu. Ini banyak masalah nih Dian. Ternyata biar dapat rokok ke gue. Itu ternyata, aduh palsu juga ternyata gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, memang itu nasib ya kayaknya ya, takdir ya. Hasil observasi katanya karena dia melihatku, kehidupanku di keluargaku dan segala macam. Dia bilang, "Bang, gue pingin bikin program judulnya Sebuah Jawaban." Nah lo? Itu tahun 2000. Tahun 2016 ya, Yan. Gue mau ke Jogja besok. Waduh, kata dia. Panik kamu. Terus yang kita kerjakan apa nanti? Ya gue nggak tahu. Akhirnya kan ngajak lo, ngajak Dian, ngajak Idris. Kita berempat ya. Awalnya Jadi selama 3 bulan itu kita malang melintang, nginap sana, nginap sini pokoknya. bulan September tanggal September. 11. Dan akhirnya, alhamdulillah syukur, sebuah jawaban kita buat di Jogja. Karena menurutku Jogja ini salah satu tempat yang sangat istimewa. Oh ya, satu Mas Bro. Ketika lo sampai di Jogja, apa yang akhirnya membuat hati lo benar-benar bulat Jogja adalah tempatnya? Kan kalau pas di Jakarta pengen banget ke Jogja.
Begitu di Jogja gimana? Setiap diri kita pasti bisa kalau mau punya harta, kita mau cari istri yang cantik itu bisa, kita cari suami yang ganteng itu bisa, kita mau cari duit banyak itu bisa, kita mau jabatan tinggi itu bisa. Segala hal kita bisa, yang kita tidak bisa cari dengan sederhana itu adalah rasa nyaman. Rasa nyaman itu nggak bisa dideskripsikan, dan tidak semua orang punya rasa nyaman. Jadi semua orang bisa Merasakan rasa merasakan nyaman, nyaman. dan itu tidak ada alasan. Rasa nyaman itu hal yang paling bahagia menurutku. Belum tentu bisa dibeli dengan apapun. Punya apapun belum tentu nyaman. Sehebat apapun belum tentu nyaman. Nyaman itu mahal menurutku. Dan begitu gua di Jogja, yang gua rasain pertama ya nyaman. Dari kecil gua nggak pernah di kampung, gua merantau di sana sini sampai akhirnya gua ke Jakarta, gua kemana. Tapi di Jogja, kalau orang tanya kenapa Jogja, ya gua nyaman di Jogja. Itu aja. Sesuai, Jogja berhati nyaman. Ya. Nah, ketika pertama kali gue nginjakkan kaki di sini, gue cerita sama Dian, kayaknya kita bikin di sini deh. Aku nggak tahu tempat ini istimewa apa enggak, tapi gue nyaman. Mahal, nyaman, mahal. Yang dicari manusia dalam hidup itu rasa nyaman. Titik. Ketika dirimu nyaman, apapun bisa dirimu nikmati. Dirimu jatuh cinta belum tentu nyaman. Dirimu punya rasa sayang belum tentu nyaman. Dirimu punya duit belum tentu nyaman. Punya jabatan belum tentu nyaman. Apapun yang engkau kerjakan sehebat apapun belum tentu nyaman. Jadi nyaman itu satu hal yang tertinggi dalam kehidupan. Dan di sini aku nyaman. Akhirnya menemukan tempat Ya, yang jadi nyaman. Secara luasnya aku ketemu Jogja, secara garis kecilnya Terapiu. Jadi tempat yang nyaman Ya, buat sebuah jawaban. Boleh tepuk tangan? mungkin sebuah jawaban terlihat sederhana, Ya. terlihat biasa aja. Tapi gue pingin sebuah jawaban ini dikenal di Indonesia ini, Amin. dan nanti di TV. Amin. Karena satu aja keyakinanku dalam hidup, orang hebat itu, orang besar itu dimulai dari nol. Kita tidak mungkin begitu lahir langsung hebat. Coba baca biografi orang-orang hebat, pasti perjalanan hidupnya itu berdarah-darah. Mencari uang gampang, apapun bisa kita hasilkan. Bekerja apapun kita bisa mendapatkan uang. Tapi menjadi besar itu susah. Semua orang bisa kaya, tapi tidak semua orang bisa besar. Yang gue pingin besar lewat sebuah jawaban di sini. Oke. Saya berdoa sama Tuhan. Semoga saja Tuhan memperhatikan, melihat, menyaksikan, Amin. kemudian mengantarkan. Amin. Amin. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Bro. Kalau kita ngobrol berdua terus ya kurang rame, karena malam ini kita ada bintang tamu yang bakal ngobrol tentang perjalanan hidupnya, bakal sharing-sharing. Karena kenapa? Jadi di sebuah jawaban ini kan programnya edukatif, di mana bintang tamu akan bercerita tentang perjalanan hidup atau perjalanan karir yang perih ya, yang berkesan, yang pastinya mungkin teman-teman yang dengar lagi ngalamin persoalan yang sama, mungkin lagi berjuang juga mungkin kan. Dengan ada bintang tamu di sini nanti kita bahas. Karena satu persoalan orang bisa mewakili jutaan persoalan orang lain yang mendengar gitu.
kali ini bintang tamunya cantik. Nah, yang cowok-cowok ya, matanya dijaga ya matanya. Udah senyum semua. Betul, baru gitu loh. Belum aku panggil. Nggak jadi sebuah jawaban ini. Enggak. Boleh langsung aku panggil saja untuk Mbak Erni Setianingsih. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Mbak Erni. Selamat datang. Silakan duduk sini. Oke. Mbak Erni gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, baik. Tinggalnya di mana, Mbak? Tinggalnya Saya di Banguntapan. di Banguntapan. Itu di mana sih? Aku Masih nggak tahu. Jogja. Jauh nggak sih dari sini? Masih Jogja. Aku nggak. Hah? Jauh nggak sih dari? Jauh 45 menit. Oh jauh. Oke oke. Sendirian sini. Saya sama teman. Oh bagus Kesininya bagus. jalannya tuh. Jangan sendirian di sini ya. Berbahaya. Takut gelap. Oke, Mbak Ermi terima kasih ya sudah mau datang di sebuah jawaban karena nanti kita akan ingin mendengarkan cerita Mbak Ermi, terutama cerita perjalanan hidup ya, atau juga cerita di karirnya. Tapi sebelum itu aku mau tanya sekarang ini Mbak, kegiatannya apa nih yang lagi aktif sekarang ini apa? Saya singer ele-elean. Penyanyi. Terus Suka nyanyi di mana? seringnya itu di kafe. Oke. Terus di mana aja, di kamar mandi juga. Nyanyi di mana saja yang saya suka. Ya. Maksudnya aku Ada reguler juga nggak? tempat Reguler. karaoke Oke. juga oke. Ya. Pokoknya di mana aja ya. Acara hajatan. Oke. Sama ini apa? Pemain ekstras. Ekstras di film ya. Ini tadi kan abis syuting kan. Abis syuting film apa itu? Itu video klip Oh, sebuah video lagu. klip. Video klip. Aku selesai syuting jam habis maghrib lah. Mondi langsung ke sini. Oh, perjalanan 45 menit. Jauh banget. Oh, makanya agak telat karena tadi ada Kalau syuting. mau tadi tuh rencananya nggak mandi langsung ke sini. Tapi ternyata Nggak apa-apa padahal. udah bilang tadi aku nggak mandi langsung ke situ aja. Tapi ternyata kan tadi kayak India itu di sini ada merah-merah, ada tepung-tepung warna-warni itu. Ternyata kotor sekali. Pulang dulu mandi. Jadi akhirnya bersih-bersih dulu, Iya. mandi baru kesini siap-siap. Nih kalau kan tadi Mbak nyanyi, terus jadi Ekstras, ekstras film Iya. juga kan. talent. Kalau ada yang mau kepo-kepo atau mau ngajakin Mbak nih kan bisa dilihat Instagramnya namanya Ermi Amor. ERMIE underscore Amore. Iya, gitu. itu. Nama panggung saya Ermi Amor. Apa itu artinya? Sering dipanggilnya Amor kalau di luar itu. Saya tuh dari SMP itu terinspirasi Amor. Berarti artinya itu sesuatu yang lebih gitu aja. Entah bener entah salah. Amore kayak aku sering denger di ini ya film telenovela zaman dulu ya Amore gitu nggak sih? Itali. Iya. Oke Mbak. Selain itu apalagi kegiatannya? Itu aja. Itu aja. Kalau nyanyi nggak ada reguler di mana nggak? Udah enggak. Saya lebih ke freelance. Oh freelance aja. Boleh itu catet ya Om Dian ya. Kalau butuh singer. Ya Om John. Om John, Om Dian, catet. Nggak usah disuruh juga dicatat itu. Nggak usah disuruh juga ada dicatat. Pasti. Mbak, aku mau tanya, kalau suka nyanyi, suka di acting itu sejak kapan? Belum lama. Oh belum lama. Belum. Baru 4 tahunan. Oh baru 4 tahunan. Sebelum itu Ibu apa? rumah tangga, pegawai karyawan pabrik. Oke. Kerja di Pernah pabrik. jadi pembantu rumah tangga juga. Oke. Dan akhirnya tahun berapa itu akhirnya memutuskan untuk
aku pengen jadi penyanyi aja. Apakah dari kecil suka nyanyi juga? Itu kebayang dari SMP tuh aku cita-citanya pengen nyanyi di panggung-panggung itu kok kayaknya dilihat orang itu seneng gitu loh gitu. Oh, seneng ditonton, seneng dilihat dari SMP. Iya. Tapi belum kesampaian waktu itu ya. Enggak pernah kesampaian. Orang aku nggak punya fasilitas untuk mendengarkan lagu seperti tape apa CD itu nggak pernah. Nggak punya, tapi pengen nyanyi. Pengen nyanyi. Tapi terus aku kebayang aku besok kalau bisa jadi penyanyi panggung namanya mau tak ganti Ermi Amor gitu sampai Itu udah terpikir dari dulu SMP ya. Nah dulu suka nyanyi itu karena lihat siapa gitu atau penyanyi siapa gitu zaman dulu. dulu gitu kan gini ibu saya tuh sukanya dangdut Rhoma Irama gitu loh kan. Sama ya. Ini suka Sama-sama. Rhoma Irama juga ini. Iya, terus tapi kok teman-teman SMP tuh pada menolak, masa nyanyi kok dangdut, Ada desa banget gitu kan. Tapi aku tetap suka sekali itu. Terus tapi aku tetap nggak bisa nyanyi tuh nggak bisa. Saya sebenarnya nggak bisa nyanyi. Tapi Sebenarnya senang, nggak tapi bisa senang. nyanyi, iya. Tapi pingin nyanyi. Tapi pengen nyanyi di panggung dilihat orang terus dandan pakai sepatu gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ini seru. Kenapa aku tepuk tangan? Karena gini Mbak, aku jujur aja jadi malu gitu. Karena Mbak ngaku nggak bisa nyanyi tapi pengen banget. Nah aku bisa nyanyi tapi akhirnya dulu nggak pede gitu. Iya. Kalau saya Dulu. nggak bisa nyanyi tapi pedenya setengah mati. Yang penting pede Mbak, serius. Dan saya buktikan dari situ saya bisa ngasih makan anak sendiri, bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak sendiri dari nyanyi juga. Dari nyanyi itu justru ya. Meskipun banyak cemoohan, itu orangnya nggak bisa nyanyi, itu orangnya kalau nyanyi gini, tapi ya nyatanya aku hidup dari nyanyi gitu aja. Waktu itu Mbak gimana nih? Kan pasti pengen nyanyi tapi karena tahu aku sebenarnya nggak bisa nyanyi, belajarnya tuh akhirnya gimana? Kan tadi bilang nggak ada tape, nggak ada. Iya. Akhirnya belajarnya tuh gimana? Dari siapa atau belajar dengerin Ya itu lewat apa? ke ada tetangga itu punya organ, terus dari situ aku belajar. Tapi ya tetap pada diajak itu teman-teman, kamu tuh nyanyinya nggak bener gitu. Tapi akhirnya latihan terus. Tetap berusaha terus sambil kalau ditawarin, Mbak mau Mbak bisa ngisi di sini, bisa. Wah ini banyak belajar nih dari dia. Iya serius. Iya, saya pedenya setengah mati. Ini nggak pedenya setengah mati kayaknya. Iya, Lo serius. belajar Gi lo. Iya betul, dia sebuah jawaban buat aku malam ini. betul sekali. Belum panjang lebar ini, aku sudah terpok. Biasa kamu perempuan, pok sadarlah kamu gitu. Ya kadang ada di kafe itu, Mbak ini ya tak jadwal untuk hari ini ngisi di sini. Iya, oke siap. Di panggungnya entah. Ini buat yang nggak pede juga kan pasti pas lagi nyanyi mungkin kan tadi ada yang komen, ada yang ini, ada yang Iya itu. banyak. Nah waktu itu Mbak gimana sikapnya menghadapi mereka itu? Ya biasa aja, orang saya juga ini kok tahu diri. Saya juga bahasa Jawa rumangsa itu loh. Apa itu? Rumangsa. Saya juga ngerumangsani gitu loh. Masa bodoh, tahu diri. Iya, selebihnya kalau dikatain Ermi tuh nyanyinya nggak bener, nggak pas. Ya emang, gitu aja. Ya emang, tapi aku banyak yang tahu. Iya. Kenapa gitu kan? Aku pedenya di situ, orang aku yang nyuruh nyanyi aku banyak kok, penggemarku juga banyak. Tapi walaupun aku nggak bisa nyanyi, nyatanya aku Banyak dapat yang duit. ngajakin. Dapat duit dari nyanyi. Kayaknya banyak yang bangun tidur habis itu. Asli.
Ya udah nggak jadi gue narasumber, ini narasumbernya. Inilah semua jawabannya. Mbak boleh tahu nggak pertama kali mendapatkan penghasilan dari menyanyi itu kapan dan waktu itu dapat berapa? Masih inget nggak? Ingat banget itu pengalaman pertama saya ya gitu. Dan Oh. siapa yang ngajak? Ada, jadi ceritanya itu kan saya janda. Ya. Setelah saya jadi ibu rumah tangga yang baik kan, Oke. jadi pekerja pabrik, Oke. cuma ngurusi anak sama pekerjaan aja. Oke. Ternyata aku pada akhirnya menjanda kan. Aku nggak Itu ada tahun suami. berapa Mbak? Tahun 2019. Hmm. Terus aku tetap masih pekerja pabrik. Terus di Facebook itu banyak yang Mbak E penyanyi ya? Iya, padahal enggak. Banyak yang komen, banyak. Apa Mbak sering posting Mbak lagi nyanyi? Enggak. Enggak juga. Cuma lihat vlog di foto itu aja. Oh, Padahal komen, Mbak E sering nyanyi ya? Iya mas, gitu. diiyain aja waktu Padahal itu. enggak. Terus akhirnya pada suatu saat itu ada yang gini, Mbak E nyanyi ya? Iya. 1 jamnya berapa? Saya nggak tahu karena kan belum pernah. Saya tanya sama temanku yang biasa nyanyi di room, kalau nyanyi di room itu bayarannya 1 jam berapa? 100.000 beb. Oke, tak balas sih 100 mas. Oke ya nanti aku handle ya 3 jam di sini. Oke. Nanti saya Sherlock gitu kan. Oke mas, ini beneran apa enggak ya? Gak tahu juga, itu yang ngajakin gak tahu juga. belum kenal. Cewek apa cowok? Cowok, pastinya cowok itu. Terus akhirnya aku tepati tentu. Ya. Aku datengin. Aku nyanyi 3 jam 300.000 ditambah saweran itu 100.000. Aku pulang bawa 400.000. Aku pikir oh enak banget ya. Padahal di dalam room itu aku nggak bisa nyanyi, Nggak cuma bisa? membaca teks. Gak Membaca bisa teks nyanyi, aja. cuma baca teks doang waktu itu. Iya. heeh. Jadi ada teksnya kamu cuma baca Iya. aja. Ya nyanyi tapi nggak bener sama sekali. Oh, gitu. Heeh. Terus habis itu kok enak ya, kerjanya enak banget itu kan. Kok enak ya nyanyi gini-gini aja dapat duit 500.000 pertama kali. Oh my god. Iya, terus habis itu ada yang ngajak lagi, iya mas, ada yang ngajak lagi, terus keterusan kan, tapi di room gitu. Habis itu ada yang acara 17-an, oke, di panggung, iya, oke. Jadi pertama kali setelah di room itu keluar dan pertama kali di panggung itu acara 17. Ada 17-an, terus mantenan, akhirnya sampai ke kafe-kafe, sampai ke Solo pernah, sampai kemana-mana. Dan sampai sekarang. Iya. Oh my god, tepuk tangan dulu. Ini nih langka ini begini nih ya, jarang. Satu dan satu-satunya. Serius. Iya, meski banyak teman. Modal percaya diri. Ya, Modal banget percaya percaya diri banget, meski banyak hujatan, hantaman teman-teman. Itu orangnya nggak bisa nyanyi loh. Ada yang bilang sama saya, Mbak, aku kira kamu tuh nggak bisa nyanyi loh. Orang ada yang bilang kamu tuh nggak bisa nyanyi kok, tapi ternyata kamu bisa nyanyi ya. Ya biarin orang bilang apa juga biarin kak, orang aku nyatanya bisa makan dari nyanyi, itu aja. Wow, keren ini, keren. Keren banget, serius keren. Itu juga karena sebelum belepotan ya. Gak apa-apa. Jadi gini kan, Terus. aku kerja di pabrik dari pagi sampai sore, malamnya nyanyi. Di pabrik itu aku ngantuk. Kalau kerja itu kan aku kerjanya sewing kan, jahit. Oke. Kalau jahit itu Lama-lama ngantuk. ngantuk gini sampai kepala itu tememplek di mesin gini. Iya. Kan ketahuan sama supervisor sama itu kan. Akhirnya aku dikeluarin. Dikeluarin dari di off dari PT. Aku cari PT lagi, masuk. Ngantuk lagi.
aku dikeluarin lagi. Habis itu aku ya udahlah, aku nggak mau kerja di pabrik, aku mau nyanyi aja. Akhirnya aku ya cuma terima panggilan freelance aja, nggak lagi di PT. Waktu itu aku bisa nyanyi, maksudnya bisa menerima nyanyi, maksudnya gitu, karena saya kepepet butuh uang waktu itu. sama waktu itu aku janda kan, Iya. harus cari uang sendiri, semua Oke. harus aku handle sendiri kan. sendiri. Iya, jadi ya gitu, akhirnya Dari nyanyi itulah ya sampai sekarang ini. meski aku nyanyinya itu keluar malam, pulang pagi, banyak yang bilang itu orangnya nggak bener ini, ya biarin lah. Yang penting anak saya bisa makan. Oke. Sekarang kan masih nyanyi, tapi juga tadi sebelum kesini kan akhirnya jadi bintang video klip ya tadi kan. Saya Untuk video pemain ekstras, pernah bintang iklan, main figuran itu film-film bioskop. Nah itu ya kan dari nyanyi sampai akhirnya diajakin syuting awalnya. Ada temen nyanyi itu kan, ada temen nyanyi pemain ekstras juga, kebetulan agensinya itu cari figuran look singer gitu loh. Terus itu temenku ngajuin saya, rekomendasi saya gitu kan. Oke. Ternyata ACC tuh, terus aku lolos ikut syuting. Pertama kali apa itu syuting buat? Itu film pertaruhan, aku jadi germo. Akhirnya aku syuting, terus habis itu Akhirnya dari situlah dari awalnya situ ya aku kan syuting. kenal agensi ini, agensi itu gitu kan. Terus Dari situ aku awalnya ya. terus aku syuting ekstras terus. Ya pernah sekali itu jadi talent, jadi bintang iklan, bintang iklan McDonald gitu. McDonald. Iya, iya, yang dicari yang lo penyanyi Penyanyi. juga. Di situ aku juga aktingnya nyanyi. Oke. Pokoknya dari nyanyi itu akhirnya dapat duit dari nyanyi, dapat duit dari syuting-syuting yang butuh looks penyanyi. Iya, Itulah sumber penghasilan sampai sekarang ini ya. iya. Tapi Mbak, ada nggak pengalaman tuh selama Mbak nyanyi itu yang kayaknya sedih banget atau nggak enak banget selama Mbak jadi penyanyi? Iya, tentunya banyak sekali ya. Selain tadi misalkan diomongin ini itu sama orang. Yang paling menyedihkan ya cuma diomongin itu kan, kita bener-bener kerja cari duit buat anak, tapi diomongin keluar malam, pulang pagi. Ya emang jam kerjanya jam malam. Tapi aku orangnya gini, masa bodoh. Biarin aja orang mau ngomong Iya. apa ya. Itu Sejauh ini paling nggak enak itu aja ya. iya, ya kadang kalau di yang paling nggak enak itu sebenarnya saya ya nggak usah dia. Nggak apa-apa. Kalau Kalau nyaman buat cerita silakan cerita, kalau nggak apa-apa. ya ada yang nggak enaknya juga. Kalau saya pribadi itu kan bukan peminum, bukan minum alkohol gitu. Kalau nyanyi di kafe itu mau nggak mau kita profesional kerja harus nemenin tamu minum. Ya gitu aja. Akhirnya ya biasa. Akhirnya mulai terbiasa padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya menolak kan, tapi aku harus profesional kerja. Tuntutan pekerjaan Iya. itu ya. Oke. Mas Bro, Nah ini dia. Aduh. Aku tadi udah senang nggak ditanya-tanya. Biar ngerokok aja, habis itu kelar gitu. Mas Bro, apa yang terlintas
Dan yang pertama kali lo rasakan ketika lo tahu bintang tamunya malam ini adalah Mbak Ermi. Pribadi yang tidak menyerah. Gitu. Karena yang paling penting dalam hidup itu kan tidak menyerah. Berhasil itu tujuan. Menjadi sesuatu yang hebat itu cita-cita. Kita punya skill misalkan, kita punya kemampuan misalkan, kita cerdas, kita punya yang membantu, yang mendorong kita, yang mendanai bahkan, tapi belum tentu kita bisa sampai ke tujuan. Kalau pribadi kita ini pribadi yang gampang menyerah. Nah, Mbak Erna, Ermi Amor. Mbak Ermi, aku rasakan ya dia tidak pernah menyerah dan dia tidak peduli. Menjadi manusia yang tidak terpengaruh dengan penilaian orang itu sangat susah. Betul. Karena hidup kita ini kan suka terkontaminasi hanya karena penilaian, hanya karena penglihatan. Aku jarang bertemu dengan orang yang masa bodoh gitu. Menjadi masa bodoh di ruang lingkup orang-orang yang usil. Itu susah. Susah banget. Karena kebiasaan kita ini diakui atau tidak usil. Iya, kadang kan kalau pas nyanyi terus ada yang jogetin usil banget itu rasanya ingin iya tapi aku kan kerja. Dan dia pribadi yang polos, yang apa adanya, yang nggak kamuflase. Ini gue dengan segala kelemahan dan kelebihan. Yang penting apa yang aku lakukan tidak merugikan orang dan menghasilkan. Terbentuk karena keadaan. Banyak orang jadi hancur, banyak orang jadi nggak benar justru karena keadaan. Karena aku meyakini satu hal aja dalam hidup tuh, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, siapapun itu, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mau jadi jahat, yang mau menderita, yang mau jadi sesat, mau jadi gelap, itu tidak ada. Penyebab itu semua keadaan. Nah, kadang-kadang kita ini hancur lebur karena keadaan dan kebutuhan. Akhirnya kita berpikir sepintas kan. Nah, Mbak ini di rumah tangganya ini orang polos, tulus, orang polos, orang yang nggak neko-neko, pribadi yang nggak neko-neko, yang polos, yang berjalan sesuai dengan apa yang ada aja. Tapi pada kenyataannya tersakiti juga gitu. Oke. Dikecewakan dengan tanpa sebab. Kalau salah jawab aja. Bener, nggak salah. Kita terbuka aja. Iya. Dikecewakan dengan tanpa sebab. Sepanjang hidupnya itu selalu dia bertanya satu hal dalam hidupnya itu, apa salahku dalam hidup? Karena menurutku dari kecil sampai akhirnya menikah, selalu saja di posisi yang salah. Seakan-akan seperti itu. Bukan seakan-akan, jadi salah. Oh. Selalu aja salah. Itu. Mungkin dia tidak bisa cerita itu karena tadi aja mau nangis sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Mbak nangis. Ini kan sebuah jawaban. Di sini untuk memberi jawaban. Dia istri perempuan yang apa adanya, yang bertanggung jawab dengan apa yang dia bisa. Dia juga nggak neko-neko. Pada akhirnya gagal juga ya Mbak ya. Dan sampai hari ini nggak tahu apa sebabnya. Nggak pernah tahu, belum
ketemu jawabannya. Taunya salah aja kan. Salah. Ya gue berteman dengan dia dari kecil, jadi gue tahu. Ya. Ini Udah teman tahu gue dia, dari kecil. sahabat Jauh sebelum Berko. kalian ini tahu dia, aku berteman dia dari kecil, makanya aku bisa baca dia. Cuma kalian belum tahu kan. Nah ini hebatnya ini di sini. Jadi selalu bertanya kenapa hidupku seperti ini gitu. Kalau aku melakukan hal yang salah dan jelas, terus ada efeknya, itu masih bisa diterima kan. Masih bisa diterima. Ini manusia yang kuat menurutku. Jadi hebatnya dia justru karena penderitaannya. Yang menguatkan juga Ya. karena penderitaan. Tekadnya justru karena penderitaannya. Gini. Aku analogikan seperti, nggak usah analogi ya, keren ya. Aku contohkan. Karena kalau analogi itu kayak pintar lah gue gitu. Bahasa biasa aja Ya. gitu. Aku contohkan kayak gini. Kita itu ngelompat kalau dalam keadaan sadar nggak begitu tinggi. Tapi kalau lagi dikejar anjing, taunya lompatan kita tinggi aja. Paham nggak maksudnya? Iya. Nah dia ini jadi punya tekad yang besar dan masa bodoh justru karena penderitaan yang dialami. Dan tidak banyak orang yang menderita jadi lurus, jadi berpikir positif. Betul. Nah ini mesti dicontoh, mesti dicontoh. Dia cerita dengan polosnya, coba. Aku tidak bisa nyanyi, tapi banyak yang ngajak aku nyanyi. Karena dibimbing keadaan. Iya, karena kebutuhan, karena tanggung jawab. Dan aku yakin mantan suamimu menyesal. Nanti ujung-ujungnya ngubungin dia. Jangan-jangan sekarang udah mulai ngubungin dikit-dikit kan gitu. Karena dia udah terlihat kan. Udah bisa cari uang, udah muncul di mana-mana. Sudah Ya kalau kita rada berduit atau rada berpredikat, kadang-kadang jerawat tumbuh aja orang tahu gitu. Paham nggak? Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, kayaknya nggak tahu terus sama kita, walaupun kita ceritakan kan gitu. Nah ini setiap sebenarnya kalau kita bicara masalah itu tidak ada yang beda. Kita bicara patah hati, hampir semua manusia di muka bumi ini pernah mengalami patah hati. Kita bicara nggak punya duit, hampir semua Semuanya manusia di pernah. muka bumi ini pernah mengalami tidak punya duit. Kita bicara tentang punya hutang, hampir semua manusia di muka bumi ini pernah punya hutang. Artinya masalah itu tidak ada yang beda dan tidak ada yang luar biasa. Tidak ada. Jadi untuk apa malu kalau punya masalah? Cuma yang membedakan cara menyikapinya. Itu aja sebenarnya. Gue patah hati bro, ya gue juga pernah dulu. Kan sama aja. sama ya, tapi cara nyikapinya Nah itu yang beda. Nah dia jadi hebat justru karena penderitaan. Akhirnya menyikapi persoalan itu. Yang paling kita ini cerdas itu bisa kita raih. Pintar bisa kita raih, skill bisa kita pelajari. Tapi masa bodoh dengan penilaian itu susah. Betul. Jadi tepuk tangan lah buat bintang tamu ini. Kita harus belajar, Ya. kita harus belajar. Kita bisa jadi karakter yang pendiam, padahal kita ceria. Aslinya Iya, ceria. bisa jadi kita salah satu pribadi yang percaya diri, tapi pada akhirnya tidak percaya diri. Tadinya kita pribadi yang rajin, bisa jadi pemalas. Itu sebabnya karena kita tidak bisa masa bodoh akan penilaian orang. Tahu nggak apa yang bikin hidup kita capek? Coba ada yang bisa jawab nggak? Nggak punya duit. Semua orang pernah ngalamin kan. Tapi yang bikin kita capek, kita itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang ingin kita miliki, hanya karena untuk dinilai orang lain. Itu aja yang bikin kita capek. Malu aku nggak punya motor, tetangga aku punya. Padahal kita nggak punya duit, akhirnya ngutang. Nah menjadi masa bodoh. Yang penting aku cari duit, aku bisa makan. Terserah kalian mau nilai apa, itu susah. Susah banget. Susah. Aku aja Lo kayak gitu, ini Mbak. ini Serius. cantik, ini cantik. Kalau ada yang bilang jelek, matanya kayaknya nggak normal.
Dia bisa nyanyi, dia bisa acting, tapi dia nggak percaya dirinya setengah mati, Mbak. Serius. Baru setahun 2 tahun ini dia percaya diri. Iya betul. 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 Yang bangunin aku, Gi, lo tuh yang bangunin dia, Gi, lo bisa acting, lo bisa nyanyi, lo bisa ini, lo itu apa fotogenik lo tuh, lo itu ibarat orang di foto dari manapun lo terlihat keren, tapi dia nggak percaya diri, serius. Ya makanya Mbak Ermi hadir sekarang ini dan bercerita tadi, pokoknya gue masa bodoh. Gue dari awal aku suka nyanyi, tapi aku nggak bisa nyanyi ya, aku nggak peduli. Yang penting aku nyanyi sampai akhirnya dapat penghasilan. Pun sampai sekarang mungkin masih ada tanggapan-tanggapan, walaupun sudah jelas-jelas lebih, maksudnya kondisi hidupnya, kondisi Mbak sekarang lebih keren daripada yang kemarin gitu. Tapi tetap aja ada penilaian-penilaian dan masa bodoh gitu. Itu langsung menamparku hari ini. Ini juga yang mesti ku kasih tahu buat kita semua. Andai kata seorang bapak punya anak, seorang bapak memfasilitasi anak, seorang bapak memberi pendidikan buat anak. Semua hal difasilitasi oleh seorang bapak. Tapi anak itu tidak percaya diri untuk ngejalanin itu semua. Itu tandanya tidak tahu terima kasih kan? Benar gak? Ya karena Ya. merasa udah punya. Iya, tidak tahu terima kasih kan? Karena dia tetap tidak percaya diri kan, padahal sudah difasilitasi kan. Nah begitu